Kebanyakan orang biasa belinya keyboard yang tinggal pakai. Tapi kalau yang ini lo harus ngeluarin obeng dulu sebelum ngetik. So mending kita lihat sama-sama seribet apa dan seseru apa sih prosesnya. Dan ini dia experience gue dengan keyboard Glitter 65HE Pro. Video kali ini sedikit berbeda, dimana gue bakal ngerakit keyboard dari Motec dan kita bakal lihat barangnya apa-apa aja. Dan tada! Dan kita akan coba unboxing satu persatu apa aja yang bakal kita dapetin dari paket pembelian ini. So, yang pertama ada box coklat dan kita bakal coba lihat isinya apa. Ini sih kayaknya tas atau sling bag ya kayaknya. Ya kelihatan banyak, bagus sih ini. Coba lihat. Iya bener, ini sling bag dan oh gila ini gede banget sih karena bisa kayak muat satu keyboard gitu. Yang kedua ini ada box putih yang ada tulisan Glitter 65HE ini dan kayaknya sih ini isi keyboardnya dan ya bener ini casing dan dampeningnya. Dan kita bakal coba lihat, kita coba buka isi dampeningnya tuh ada apa aja. Dan ya ini casingnya terbuat dari plastik, bisa dibuka gitu atasnya. Ntar gue coba bongkar dulu. Dan ya ini banyak plastik. Dan dampeningnya ini kayaknya nggak terlalu banyak ya isinya ya. Dan nanti kita akan coba buka, kita akan coba lihat isinya ada apa aja. Di dalam ini ada PCB-nya ya. Dia terbungkus dalam plastik kayak gini. Di dalam box putih ini ya kita coba lihat. Ini isinya cuma secuil, kayak nggak ada apa-apa lagi. Ini kayaknya sih stabilizer, ya stabilizer untuk shift, spasi dan lain-lainnya. Dan curiga gua sih ini PCB mount bukan flat mount ya, karena terpisah gini. Dan di sini gue dikasih 3 switch dari Motec. Dan kita akan coba lihat switchnya ini apa aja. Dan yang pertama ada ProSilk, ada ProU, dan ada ProG. Dan yang ini untuk ProSilknya ini dia warna pink. Dan ini nggak berat banget, jadi nggak yang perlu effort banget. Jadi masih enak untuk dipakai ngetik seharian. Lalu untuk yang ProG-nya ini dia warna hitam dan ini menurut gua sedikit berat karena untuk tekannya itu kayak perlu effort gitu. Jadi mungkin kalau untuk gaming ini memang cocok ya. Dan yang terakhir ini ada ProU yang dimana ini ringan, menurut gua ringan banget. Dan nanti gua akan jelasin di video. Dan untuk keycapsnya sendiri dikasih 2 warna, yaitu warna pink dan warna hitam. Dan yang ini untuk warna pinknya, dan yang ini untuk warna hitamnya. Dan kita akan coba buka juga, kita akan coba lihat di dalamnya. Bentuknya juga unik ya, kayak rantang makanan gitu. Kayak kesusun-susun gitu. Dan ya kita akan coba buka, kita akan coba lihat satu persatu juga. Dan ya ini tampilan paling atasnya, yang ini disusun rapi. Dan kita akan coba buka dulu yang paling atasnya. Dan ya beginilah penampakan dari keycaps-nya. Keycaps ini bisa dibilang lengkap banget karena ya ini sampai dibagi 3 gitu. Jadi yang paling atas itu yang VASD dan lain-lainnya, dan yang keduanya itu adalah yang kayak shift enter dan lain-lainnya, patch up, patch down dan lain-lainnya. Dan menurut gue cukup unik karena ada caps lock yang kayak gini yang belum pernah gue lihat. Dan di paling bawahnya itu adalah bagian numpad. Jadi buat kalian yang suka pakai keyboard yang ada numpadnya, ya ini cocok banget buat kalian. Dan ini untuk warna pinknya ya. Jadi kita akan coba buka. Kita cuman lihat bagian atasnya aja karena isinya pasti sama, cuma beda warnanya doang. Dan ya beginilah warna pinknya. Dan lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di dalam video nanti. So, ya beginilah keyboard yang akan kita rakit. Dan di sini kita bisa lihat ada case-nya. Ini case-nya ini atasnya bisa dilepas karena nanti bakal masukin dari sini untuk ke daughterboard-nya ke sini. Ini daughterboard-nya akan masuk sini. Jadi ada space di sini. Space di sini ini untuk masukin daughterboard-nya. Dan ya ini untuk case-nya. Setelah itu kalian bakal nemuin ada PCB foam, dan setelah itu kalian bisa nemuin ada PCB-nya.
dan ada daughterboardnya di sini. Dan yang uniknya di sini untuk stabilizernya itu dia PCB mount. Jadi bukan plate mount tapi dia PCB mount. Dan ini stabilizernya, kalian bisa lihat. Ini stabilizernya. Loopnya sih memang nggak terlalu lumer ya, nggak terlalu banyak, tapi ya tetap nggak bisa kita lihat dari kayak gitu. Bisa aja loopnya memang nggak banyak tapi dia merata dan hasilnya tetap bagus gitu loh. Jadi ya ini untuk stabilizernya. Setelah itu kalian bakal nemuin ada PC foam yang bagian hitam ini, PC foamnya, dan ada plate-nya yang terbuat dari plastik. Ini untuk PC plate-nya. Setelah itu switch yang tadi udah kita unboxing, dan di sini ada untuk baut-bautnya. Nih, dan ini ada untuk kemungkinan besar ini untuk fitnya. Biar dia nggak gampang ke geser-geser. Dan ada kabelnya. Dan ya ini gua akan rakit dulu, jadi ya kalian tunggu hasilnya aja. So, jadi beginilah tampilan dari keyboardnya setelah dirakit. Ya, gue pakai keycaps yang warna pink dulu, yang menurut gue ini cocok nggak cocok sih sama warna birunya. Tapi ya masih lumayan oke. Dan ya, gini tampilannya. Ya, kita akan tes juga untuk ketiga switch-nya, mulai dari ProSeal, ProU, dan Pro-G-nya juga. Dan yang sekarang ini kita lagi pakai switch-nya yang ProSeal. Kita akan coba tes sound test-nya kayak gimana. Dan ini gue pakai keycaps-nya yang pink. Nanti gue akan coba ganti juga ke yang warna hitam. Ya, kalian bisa nilai sendiri untuk desainnya juga nanti. Dan yang sekarang ini masih pakai yang pink dan switch-nya ProSeal. Dan kita akan coba untuk sound test-nya.
kalian yang suka cari keyboard RGB, mungkin video ini bukan buat kalian karena keyboard ini nggak ada RGB-nya sama sekali. Keyboard Glitter 65 HE Pro ini sesuai dengan namanya, datang dengan layout 65% yang compact dengan total 67 case, tapi masih nyaman buat dipakai sehari-hari. Datang dengan berbagai macam warna, mulai dari amethyst purple, ruby red, obsidian black, organite pink, dan yang kita pegang sekarang yaitu sapphire blue. Untuk bodinya sendiri menggunakan plastik polikarbonat, dan di bagian bawahnya kalian bisa nemuin ada CNC aluminium. Di belakangnya polos aja, tanpa ada embel-embel yang lain. Dan keyboard ini nggak punya head adjuster ya, tapi kemiringannya udah nyaman buat dipakai ngetik seharian. Keycapsnya menggunakan PBT double shot cherry profile dengan dua warna, yaitu Mo Pink dan Moji yang warna black. Dan switchnya menggunakan custom mereka sendiri, yaitu Pro U. U-nya apa bang? U-nya itu ultra silent. Jadi kalian bayangin, keyboard magnetic tapi silent. Dan lanjut ada Pro Silk dan Pro G. Jadi beginilah tampilan awal dari Glitter 65H ini. Dan disclaimer dulu, untuk Motec ini dia baru menjual atau baru memproduksi atau baru nge-launching keyboard HE-nya ini pertama kali. Jadi kalian bisa lihat lah nanti di dalamnya ini masih butuh improvement yang lebih lagi. Dan kita sekarang akan coba lihat ke dalam. Dan tampilannya simple banget kayak gini doang. Di sini kalian bisa import export configuration. Lalu ya tampilan pertamanya kalian bisa setting untuk multimedia buttonnya. Lalu di bagian tab ini adalah settingan untuk SOCD, yang dimana untuk Glitter 65H ini cuman ada settingan untuk SOCD-nya, nggak ada kayak RS, MT, DKS yang gitu-gitu nggak ada. Jadi mereka literally baru cuman SOCD doang. Dan tab selanjutnya adalah travel, yang dimana di sini kalian nggak tahu kalau kalian tuh setting untuk magnetic switch-nya atau untuk rapid trigger-nya. Dan di sini cuma ada global travel yang paling mentoknya itu di 3,5 mm dan paling sensitifnya itu ada di 0,2 mm. Dan ya ini gue nggak tahu untuk magnetic switch atau untuk rapid trigger-nya sekalian. Dan kalau misalnya kalian mau setting untuk WASD-nya doang, yang dimana cukup unik, kalian harus setting satu persatu. Jadi kalau misalnya kalian tekan W, dia akan muncul kayak gini. Kalian tinggal setting ke paling mentoknya sama di 3,5 mm. Tapi kalau kalian setting untuk individual, kalian bisa setting sampai 0,01 mm. Dan ya kita apply sama juga ke WASD-nya. Jadi ya harus disetting satu persatu. Nggak bisa kayak di drag gitu. Jadi ya harus disetting satu persatu. Dan ya inilah settingannya, gak ada settingan untuk dead zone dan lain-lain. Di bagian travelnya hanya settingan ini aja. Dan lanjut di bagian setting, kalian bisa update firmware dan untuk language-nya, untuk bahasanya. Dan ya simple banget, masih belum banyak settingan yang benar-benar ini masih butuh banget improvement. Ya, semoga kedepannya software ini bakal diupdate jadi lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi. Dan untuk kedepannya ketika launching keyboard-keyboard HE mungkin udah mulai ngikutin pasar, ngikutin keyboard-keyboard yang pada umumnya keyboard-keyboard HE yang udah bertebaran di luar sana. Jadi Motec ini baru ngerilis keyboard Glitter 65HE ini dalam dua version, yaitu ada yang pre-build yang dimana ini siap pakai dan yang paling sering orang beli. Tapi mereka juga hadir yang custom build, yang dimana ini lebih cocok buat kalian orang-orang yang suka nge-explore atau ngerakit keyboard sendiri. Tapi ya buat kalian yang belum ada basic knowledge ngerakit keyboard, ya kalian bisa build yang pre-build-nya. Jadi Glitter 65HE ini hadir dengan dua versi juga, yaitu ada yang basic yang dibanderol sekitar 79,99 USD atau sekitar 1.300.000-an, dan ada versi Pro-nya yang dibanderol sekitar 109,99 USD
atau sekitar 1.800.000-an. Buat kalian yang beli di periode 500 set pertama, kalian bisa dapatin free shipping sekitar 19,9 USD dan juga bonus keycap set yang matching ke keyboard kalian. Dan buat kalian yang beli versi Pro-nya, kalian bisa dapatin glitter bag yang gue udah tunjukin pas unboxing tadi. So, menurut kalian gimana? Dengan harga segitu dan promo-promo yang ditawarkan, apakah kalian bakal ngelirik keyboard satu ini? Coba komen di bawah ya. Segitu dulu gue Jauh Hyung. Adios!